Oke, baik teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan ngebahas basic Linux command yang pada umumnya digunakan sehari-hari sebagai sistem administrator ya. Di sini akan kita bagi beberapa part untuk videonya agar videonya tidak terlalu lama dan teman-teman juga nggak bosan untuk mencoba ya. Jadi banyak-banyak mencoba untuk belajar Linux jadi agar mudah hafal komen-komennya. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke prasyarat ya. Jadi sebelum kita mulai jangan lupa untuk DNF check update untuk CentOS-nya. Kita menggunakan CentOS 8, kita DNF check update. Oh, ternyata ada yang perlu diupdate. Lalu kita DNF update ya. Bisa DNF atau YAM untuk CentOS 8 ya, ada dua. Yes. Oke, lagi update ya. Kita tunggu sebentar. Oke, udah selesai, kita clear screen-nya. Langkah selanjutnya install Nano, Vim, Widget, Core, NetTools, LSOP, Base Completion. Nah, ini fungsinya Nano itu editor seperti Notepad, Vim juga, Widget itu untuk mendownload sesuatu, Core juga kurang lebih sama. NetTools itu fungsinya untuk tools networking yang ada di CentOS 8. Jadi bisa menggunakan if config, LSOF juga tools, base completion itu untuk auto completion. Pada saat kita mengetik atau pada saat kita membuat script bash ya. Oke, setelah ini diinstal, diupdate, lalu diinstal, kita lanjut ya. Yang pertama yaitu SU ya. SU itu fungsinya untuk berpindah ke sweeper user atau ke user tertentu. Jadi teman-teman pastikan pada saat mencoba komen ini berjalan di mode SU. Oke. Nah, SU itu kan bagaimana tahunya? Nah, saat ini kan saya udah di root ya, di depan ini ada root. Berarti saya sudah super user nih. Nah, ini saya sudah super user. Kalau teman-teman belum super user, teman-teman misalkan contoh saya balik lagi ya, Nah, saya kan belum super user nih. Lalu saya berpindah ke super user, cukup ketik SU, lalu masukin password yang saat dibuat pada saat instalasi, lalu tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke super user. Lalu kan ada lagi komennya nama user untuk berpindah ke user tertentu. Nah, misalkan di sini ada banyak user, teman-teman mau menggunakan user tertentu. Nah, cukup ketikkan SU spasi nama user tersebut. Contohnya di sini Zia. Nah, saya akan berpindah menggunakan user Zia. Nah, jadi secara garis besar SU itu komen yang digunakan untuk berpindah ke user lain atau ke super user. Super user itu user tertinggi di Linux yaitu root. Oke, next ya. Kita langsung aja biar cepet. Yang kedua ada sistem CTL. Sistem CTL ini fungsinya pada umumnya digunakan untuk melakukan start, restart, service di Linux. Jadi misalkan mau lihat status, mau restart, stop, atau disable. Nah, disable ini kalau kita menggunakan disable berarti dia mematikan permanen. Pada saat booting, restart servernya dia tidak akan kembali up.
Nah, oke, kita contohkan saja ya. Ada 4 status: restart, stop, sama disable. Nah, misalkan kita systemctl status SSH. SSH itu servisnya, yang status itu optionnya, systemctl itu komennya. Nah, statusnya hijau, tandanya saya running. Nah, coba kita matikan, jangan SSH ya, nanti saya nggak bisa ini. Kita matikan systemctl stop syslog sesuai contoh. Oke, karena saya belum root, dia minta password. Oke, complete. Saya berpindah dulu ke root. Pastikan root ya untuk menggunakan komen-komen. Oke, lalu kita lihat statusnya, sistem status syslog. Mati ya, inactive dead, karena tadi kita udah stop. Nah, sekarang kita coba nyalakan systemctl start syslog. Nah, lalu kita lihat kembali systemctl status syslog. Nah, sudah hijau running. Di sini juga ada beberapa info yang bisa dilihat. Apabila ada masalah, tidak bisa start, tidak bisa restart, tidak bisa stop. Pada umumnya nanti akan ada warna merah di sini, mengindikasikan ada isu lah, ada error di service tersebut. Oke, lanjut. Systemctl sudah. Jadi systemctl itu digunakan, komen yang digunakan untuk memanage service yang ada di Linux server. Jadi khusus CentOS 7, 8 itu menggunakan systemctl. Khususnya 8 ya, udah jangan menggunakan service lagi. Lanjut ya. Setelah systemctl kita lanjut. YAM atau DNF. Nah, YAM atau DNF itu sebuah komen yang digunakan Linux CentOS untuk memanage aplikasi yang ada di Linux dan juga repository. Jadi ada 2 komen di CentOS 8. Kita kan menggunakan CentOS 8. Nah, bisa menggunakan YAM untuk install aplikasi, remove aplikasi, update atau upgrade. Bisa juga menggunakan DNF. Optionnya sama, ada install, ada remove, ada update. Nah, install untuk install, remove untuk uninstall, update untuk update sistem, list untuk melihat list aplikasinya yang ada, search itu untuk mencari aplikasinya tersedia atau tidak di repositorinya, info untuk melihat info aplikasinya, cek update untuk melihat package atau aplikasi yang ada update tersedia, repo-list melihat list repositori yang ada di sistem, history melihat history YAM yang sudah digunakan sebelumnya, clean untuk membersihkan cache YAM-nya. Kita clear YAM install bind. Jangan, kita DNS util aja. DNS utils. Oh, nggak ada, udah bind aja deh. YAM install bind 9. YAM install bind. Oh, oke, ada. Kita ketik yes untuk accept. Bind versi 9.11. Oke, ini kita mau install paket ya, lewat repository otomatis. Lalu yang kedua ada remove YAM, kita remove lagi. YAM remove bind. Oke. Nah, terdeteksi yang tadi diinstal. Yes, kita remove. Nah, bisa YAM atau DNF sama ya. Cuma komennya aja dirubah, tapi optionnya sama. Lalu update, kita lihat ada yang update nggak di sistem. YAM update. Karena tadi udah update, kosong, udah tidak ada update, nothing to do. Semuanya sudah terupdate. Yang kedua, list. Tuh. Yang sudah terinstall di server kita listnya. Bisa dilihat ya di sini teman-teman, banyak sekali ya. Oke. Wah, banyak sekali ya. Padahal ini saya minimal install. Oke, clear. Lalu search, misalkan YAM search, kita coba cari bind. Tuh, banyak. Bind. Oke. YAM search, coba bind 9.
Yam search bind yang muncul banyak. Kalau bind 9, oh ini ada bind DNS nih, tuh bind ada DNS. Oke, misalkan teman-teman mau nyari apa sebelum diinstal, coba di search dulu, lalu lanjut info, ya info misalkan bind. Nah, kelihatan kan versi 9.11 yang tadi kita install bind 9. Oh, pakai dash minus pantesan untuk melihat info ya sebelum diinstal. Oke, kita lanjut. Cek update tadi udah yang di depannya sebelumnya. Ya, cek update untuk mengecek apakah ada aplikasi di server kita yang butuh update. Nah, nggak ada. Pada umumnya sih kalau sudah jadi production kita manual ya update-nya. Tidak menggunakan ini karena apabila takutnya menggunakan YAM update secara global itu akan mengganggu aplikasi yang ada nanti karena takutnya tidak sesuai dengan sistemnya. Jadi hati-hati menggunakan YAM update pada saat servernya sudah jadi production. Kita selanjutnya YAM repolis. Oke, ada CentOS, reponya ID ya, ada upstream base extract, history, ya history. Nah, tadi ada remove, kita menggunakannya apa aja, action, remove, update, install tuh. Yang sebelumnya kita menjalankan command YAM, dia akan terlihat di sini historinya kalau teman-teman mau ngecek ya. Oke, terakhir clean itu menghilangkan cache-nya ya, YAM clean. Oh, ada tambahan ternyata. Ada tambahan. Coba kita lihat YAM help. Oh ya, teman-teman kalau mau melihat fungsi komen-komennya bisa minus help, dash help, atau manual ketik man YAM. Contohnya begini, man YAM. Jadi kalau mau melihat detail apa saja yang ada di YAM tersebut, lalu tekan Ctrl Z untuk keluar. YAM minus help. Oke, tadi ada clean, dia butuh tambahan sepertinya. Tapi intinya untuk membersihkan caching. Jadi nanti pada saat update dia akan caching ulang. Kalau teman-teman menggunakan YAM clean, nanti pada saat kita YAM update lagi, dia akan melakukan caching lagi. Oke ya. Yang kedua ada widget. Widget itu fungsinya untuk mendownload download apapun lewat internet, tapi dengan catatan URL-nya itu harus lengkap. Misalkan situs abc.com//abc.pdf. Nah, harus lengkap, dia harus detail. Jadi tidak bisa hanya URL aja. Jadi filenya itu harus sampai extensionnya baru bisa kita download. Nah, optionnya ada -i. Jadi kalau kita menggunakan -i bisa mendownload file itu lebih dari satu. Cukup menggunakan spasi saja. Itu spasi http spasi http apa .pdf .exe apa. Nah, kalau kita menggunakan option -o, misalkan widget -o-nya besar, filenya .pdf, nah spasi, lalu kita kasih nama file tersebut, kita rubah. Nah, yang kedua -p besar, menyimpannya ke direktori tertentu, misalkan widget http.pdf, kita masukin ke /etc/dev misalkan, atau masuk ke direktori home-nya. Kita buat dulu direktori home, misalkan /home/ nama user kalian, masukin di situ. Nah, untuk -b itu mendownload di background, jadi kita nggak bisa ngeliat progress downloadnya. Nah, kalau kita menggunakan -c,
Ini disarankan sih -C ya. Jadi kalau inetnya nggak stabil, dia akan mencoba terus download. Retry, dia ada retry-nya. Nah, lalu kita lanjut ya. Setelah widget, ls. Nah, ini umum sekali nih ls. ls itu untuk melihat isi directory. ls command itu bisa untuk melihat isi directory, terus melihat hasilnya apa saja, kepemilikannya, macam-macam. Nah, lalu kita contohin ya ls. Saya pindah, misalkan oke, kita masuk ke etc. Saya pindah ke etc. Oke, kalau ls biasa tampilannya seperti ini, dia menjorok ke sana, horizontal, nggak rapi. Nah, kita menggunakan command -L agar rapi dan detail. ls spasi -L, lalu enter. Nah, di sini detail, ada kepemilikannya, root, ini user, ini group, lalu yang ini, oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama tuh permissionnya read write, read, dan read ini nanti saya bahas di video terpisah ya. Intinya saya nggak ngebahas ininya apa, untuk menjelaskan hasil dari ls ini nanti di video terpisah. Jadi biar fokus, nanti akan saya bahas masalah permission ini dan bagaimana menggunakannya. Oke, lanjut ke option yang kedua, -A untuk melihat hidden file. Nah, L juga bisa dikombinasikan dengan -A, -L, -A. Nah, bagaimana mengetahui hidden file? Hidden file itu yang depannya titik. Nah, ini nih hidden file nih. Hidden file. Titik. Nah, itu hidden file. Itu namanya hidden file di Linux. Oke, lalu yang selanjutnya -H. Oke, -H itu untuk menampilkan size ya. Size filenya jadi kelihatan. Jadi ls -lah. Nah, bisa juga dikombinasikan. Nah, di sini kelihatan kan 512, 1,4 kilo, 1,4 kilo gitu kan. Kecil-kecil semua, nggak ada yang sampai ini. Nah, oke, lanjut. Oke, -F untuk melihat jenis file yang ada di directory. Kita ls-lf. Nah, berbedanya apa? Dia ada slash. Berarti kalau seperti ini nih, network manager tuh slashnya, tandanya ini directory nih. Kalau slash ini ternyata dia directory, jadi di dalamnya masih ada directory atau file gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau ngecek yang mana sih yang directory, yang mana sih yang bukan, yang mana sih yang config file, nah, teman-teman bisa menggunakan -F besar. Jadi mengetahuinya, dia di namanya ini, di akhirannya ada tanda slash. Tandanya ini directory, ini audit gitu. Oke, kita lanjut. -T. -T untuk melihat file yang dimodifikasi dan menampilkannya di urutan teratas. Kita lihat. File yang dimodifikasi terakhir akan dimasukkan di urutan teratas. ls-lt. Oh, berarti dia masuk di atas. Nah, lihat nih, April 15 jam 10. Ini terakhir. Ada modifikasi, misalkan siapa gitu. Oke, lanjut. U, file yang paling sering diakses. ls-l u, masuk ke paling atas. Nih, berarti di sini ada file yang paling sering diakses, file ataupun folder. Lanjut, terakhir. Oke, -r menampilkan directory beserta isinya. Ini agak panjang nih. ls-lr. Oh, panjang kan? Karena kenapa? Karena direktorinya juga menampilkan isinya, maka jadi panjang. Ini sih saya tidak rekomendasikan sih, susah ngebacanya tuh, banyak banget. Biasanya saya pakai tree. Nah, tree itu harus download dulu, yum install tree, jadi lebih rapi tuh. Dalam direktorinya isinya apa aja? Oh, isinya ini. Nah, isinya ini begini ya. Dia menampilkannya enak dibaca lah, enak dilihat tuh. Nah, tuh ya. Jadi ini audit ini directory, ya kan? Mana nih? Nah, ini tree ya. Audit ini directory. Di dalam directory itu ada file audit.config, terus ada directory lagi, ada file lagi. Kurang lebih seperti itu fungsi tree ya. Oke, sampai saat ini cukup sampai sini dulu ya, karena
biar videonya nggak kepanjangan, teman-teman bisa menelaah dengan baik. Nanti kita akan lanjutkan ke komen-komen selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bisa di komen untuk request apa sih yang mau dipelajari lagi di Linux itu. Nanti insya Allah kalau saya bisa, saya akan coba di lab dulu, lalu nanti akan saya bagikan hasilnya ke teman-teman gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bisa dibantu channel ini agar bisa terus berkembang. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.